Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali di channel Rakyatku TV dan kali ini saya punya tamu luar biasa dan banyak kita akan gali dari siapa? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah bersama Branch Manager Daihatsu, Pak Andri. Dan sebentar saya akan perkenalkan siapa dia. Tapi kita sapa dulu. Bos Andri, apa kabar Bos? Sehat? Luar biasa sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Saya mau perkenalkan siapa beliau. Nama lengkap Andrianto Saudi, jabatan Branch Manager Daihatsu. Kemudian berasal dari Malang. Tanggal lahirnya itu di Malang 12 Mei 1982, masih muda, still young, really. Anak muda dan punya inspiring yang luar biasa. Hobi, olahraga dan musik. Nanti kita ajak karaoke kalau moto hidup, inspiring others. Dan pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, tadi saya di ruangannya dan saya lihat langsung seperti apa hal sepele kemudian di-inspiring oleh seorang Andri. Dan nanti juga kita akan bahas salah satu produk baru, Cherokee, yang nanti akan divisualkan. Kita sapa, Pak Andri, bisa diceritakan awal mula karirnya? Katanya pertama di Jakarta, baru kemudian ke Medan, kemudian kemana-mana, akhirnya di Makassar. Please, brother. Oke. Jadi saya habis lulus kuliah itu ada rekrutmen, kemudian saya diterima di Astra. Kebetulan waktu itu memang rekrutmennya adalah untuk di kantor pusat, Pak. Jadi saya pertama kali di kantor pusat sebagai masuk probation dulu. Setelah masuk probation baru saya mendapatkan jabatan sebagai area supervisor. Iya, untuk wilayah Sumatera. Jadi tugas saya adalah bekerja sama dengan kepala wilayah untuk kita mendevelop Sumatera itu mau seperti apa sih penjualan Daihatsu-nya. Kemudian di sana kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah itu karena saya cuma bisa merancang tapi tidak tahu eksekusi, ya penasaran nih Pak. Akhirnya saya request ke manajemen, saya pengen jadi bagian yang eksekusi, eksekutor. Akhirnya saya request untuk turun ke operasional, saya diturunkan ke operasional waktu itu ke Medan. Saya bukan orang Medan, jadi saya turunkan ke Medan, belajar jadi salesman sebentar. Setelah itu jadi supervisor. Nah, betul, setelah itu dari Medan saya di supervisor kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Kemudian saya dipromosi jadi kepala cabang. Saya kepala cabang pertama di Jakarta, Pak, di Roxy. Jadi saya dapat tempat di tengah kota yang pertarungannya ketat. Ya, radius 5 km itu 22 cabang. Betul. Jadi saya di Roxy kurang lebih sekitar 5 tahun. Setelah itu saya dipromot pindah pegang cabang Palembang. Di Palembang saya sekitar 1,5 tahun. Kemudian saya di Batam. Batam saya 7 bulan. Kemudian saya ke Lampung 2 tahun 2 bulan dan akhirnya saya ke Makassar, Pak. Baru 7 bulan. Pengalaman yang luar biasa. Ada tidak hal yang bisa diceritakan ke pemirsa? Mungkin hal-hal yang tidak bisa terlupakan dalam karir itu, dan kemudian apa yang menjadi hal yang bisa dikatakan sebagai pemicu. Jadi karirnya tidak gampang loh, kemudian langsung pindah-pindah dan itu jabatannya head gitu loh, kepala. Please. Yang paling terkenang adalah ternyata setiap kota Indonesia ini menarik, Pak. Menarik. Tidak ada yang sama dan semua punya karakter sendiri. Baik. Jadi Medan barangkali. Iya, Medan memang terkenal dengan karakter yang keras begitu. Kemudian Lampung terkenal dengan 62% Jawa sekali begitu. Jadi saya dapat area yang menurut saya menantang. Dan ternyata jadi leader itu tidak cuma soal masalah bisa manage cabang, tapi bisa optimalkan potensi orang. That's why kenapa ya jadi sembari berjalan moto saya itu berkembang. Nah, akhirnya saya mendapatkan bahwa saya lebih suka menginspirasi orang dari hidup saya begitu. Baik, kita akan bahas soal bagaimana menginspirasi orang lain. Pemirsa jangan kemana-mana.
Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya memang sangat tertarik karena saya lihat sendiri gimana Pak Andri kemudian memberikan inspiring kepada stafnya tadi di ruangannya dan sesuai dengan motonya, inspiring others. Bisa tidak diceritakan apa yang melatar belakangi kemudian ini menjadi moto hidup, inspiring others, please. Saya mungkin dari background dulu Pak ya nih. Baik. Jadi background saya kebetulan bukan dari keluarga yang berada Pak. Ayah saya cuma petani, pernah jadi tukang ojek, supir bus begitu. Tapi hidup beliau menurut saya maknanya dalam. Itu yang akhirnya membuat saya mendapatkan insight yang kuat dari situ. Beliau berhasil menginspirasi saya di tengah keterbatasan itu. Jadi saya berpikir bahwa kemudian ketika saya kuliah saya aktif di organisasi mahasiswa begitu. Jadi kebetulan saya Kristen, jadi ada organisasi mahasiswa Kristen begitu. Dan itu saya banyak diingatkan bahwa jadi orang itu pasti ada gunanya. Contoh Pak, misalnya kayak handphone ini dibuat oleh manusia. Dia dibuat tentu dengan tujuan untuk manusia itu. Nah, hal yang sama juga ditanyakan. Kamu manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan yang Maha Kuasa tentu. Pertanyaan berikutnya, kamu diciptakan buat apa? Wonderful. Ya, itu yang akhirnya saya berpikir, saya tuh hadir ke dunia, buat apa peran saya sebenarnya? Itu yang terus-menerus saya ingatkan. Dan akhirnya karena saya di marketing, nah tadi saya bilang di tengah perjalanan karir saya menemukan bahwa saya berhadapan sama banyak sekali orang, dan which is itu di marketing, inspirasi itu penting Pak. Orang itu harus powerful, punya tenaga yang cukup untuk bisa keluar dan bersaing di market begitu. Akhirnya saya menemukan bahwa saya harus terus memberikan mereka energi yang cukup, bahan bakar yang cukup untuk mereka bisa keluar dan bertarung. Stimulan. Betul, dan itu saya lakukan setiap hari. Dan kadang-kadang kita berpikir kalau kita cuman jadi motivator mungkin cuman durasi 2 jam begitu. Saya melakukan itu mungkin selama karir saya 16 tahun, saya setiap hari melakukan itu selama 16 tahun. Biar hal sepele tadi Pak, Yes. Bayangkan pulpen saja itu disampaikan loh gimana caranya. Ini juga kalau mau berperang ada senjata, lo bunuh diri kan. Betul. Sederhana. Yes. Luar biasa. Karena banyak saya belajar bahwa di alam ini, di kejadian kita sehari-hari, kita suka tidak sadar ada maksud tersembunyi dari itu. Kalau kita mau memaknainya, mau melihat lebih jauh, kita bisa belajar lebih dalam. Begitu sih Pak. Luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Makin menarik perbincangan kita. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya tertarik loh sama sosok Mr. Andri ini. Mulai dari hal-hal sepele. Dari situlah kemudian saya juga mau tanya kisah cintanya. Waduh. Bagaimana menemukan istri di Medan saat bertugas. Kemudian bagaimana Andri itu memaknai cinta. Baik di lingkup kerjanya, khusus di keluarga. Pak Andri, saya bahas sedikit ini ke dalam. Pak Andri, gimana sih kisahnya Anda ditugaskan di Medan, kemudian ketemu istri, dan sekarang saya dengar ada 3 putra. Tapi intinya sebenarnya saya mau tahu Andri itu memaknai cinta seperti apa sih? Please, brother. Waduh, ini bukan dapur nih ya. Ya. Bisa jadi Tips and tricks. Ya. Bagi pemirsa kita gitu. Oke. Yes, brother. Oke, jadi waktu saya ditugaskan di Medan, kebetulan istri saya waktu itu bekerja sebagai tenaga pemasaran di sana. Jadi beliau salah seorang tenaga pemasaran, ya biasa Pak, begitu melihat kayaknya tertarik begitu kan. Berarti bagian dari kantor. Kantor betul, bagian dari kantor. Kemudian ya namanya kita pengen tahu kan ini siapa segala macam, saya cari caranya. Jadi saya namanya marketing biasanya punya flyer Pak. Saya enggak nembak langsung depan, saya cari flyernya, saya cari nomor teleponnya, saya buntutin dia pulang, saya sampai tahu rumahnya begitu. Baru baru berani kenalan. Baru berani kenalan, dan kebetulan ya istri saya dulu tuh primadona, jadi banyak saingan. Saya pernah datang itu baru datang tiba-tiba dia bilang, teman saya mau datang, terus saya ngumpet gitu. Nungguin sampai dia saya ngobrol sampai jam 10 malam Pak. Jadi cuman buat nungguin doang gitu kan akhirnya. Nah waktu itu
saya masih sering pulang balik ke Jakarta Medan. Jadi ketemu mungkin 1 bulan cuma 2 kali. Jadi kita long distance. Ya sempat long distance dulu, baru saya kan jadi kisahnya sebelum saya penempatan di Medan saya sudah jatuh hati dulu ya. Jadi saya 1 bulan pasti saya usahakan gimana caranya saya naik flight paling malam karena paling murah Pak. Hari Jumat malam terbang ke Medan. Jadi sebulan tuh pasti saya terbang. Ini trik. Iya. Nah kalau ngejar nggak tanggung-tanggung Pak. Walaupun costnya adalah biaya tiket pesawat. Begitu. Jadi akhirnya ya sudah. Dan waktu itu saya ngajak dia bukan pacaran Pak, mau nikah enggak. Langsung. Yes, karena kami cuman berkenalan dan istilah lebih dalam cuman 1,5 tahun. Dan setelah itu kami menikah. Ini laki-laki nih, jangan dipacarin mulu nanya orang. Kalau memang serius langsung mau menikah enggak gitu ya Pak ya. Kalau cinta bagaimana memaknai Anda? Nah, Anda itu gimana sih? Saya bukan tipe orang yang romantis Pak. Jadi kalau ditanya cinta sampai sekarang saya lebih gini. Saya suka cerita ke teman-teman. Saya bilang cinta itu oke lah, ada perasaan, kita namanya manusia begitu kan, kita lihat lawan jenis kita tertarik, wajar saya bilang. Tapi itu buat saya bukan segalanya. Karena cinta itu cuma letupan di awal, dan setelah itu untuk mempertahankannya kita butuh komitmen. Buat saya jauh lebih penting komitmen dibanding cinta. Lebih bagus komitmen daripada sebenarnya itu ya. Iya, karena cinta bisa jadi kita ketemu orang lain yang mungkin lebih menarik, lebih ini. Namanya kita ketemu orang pasti kelihatan positif dulu Pak. Baik, luar biasa. Gitu. Luar biasa. Tapi kalau komitmen sih enggak berhenti di situ. Jadi saya memaknai, kalau Pak tanya sama saya memaknai cinta. Buat saya cinta itu akan akhirnya bermetamorfosis menjadi komitmen. Dan itu jauh lebih kuat. Wah, ini teori loh. Ini teori. Ini luar biasa loh. Anda harus belajar. Laki-laki harus komitmen. Betul. Karena kalau lihat lebih cantik pasti mau lagi kan. Dan enggak ada habisnya Pak? Nggak ada habisnya. Bener tuh. Ini sebenarnya kita mau bahas Rocky, tapi kemudian kita masuk cinta dulu, biar Rocky penuh dengan cinta nanti kalau Anda gunakan. Andre, ini sama sebenarnya. Lupa sih sebenarnya teori. Kalau saya tidak salah, Margaret M. Poloma dalam teori love cycle theory. Gitu. Jadi biasanya cinta itu muncul karena kita sering ketemu, mungkin satu tempat. Lalu orang bilang cilok ya. Iya, cilok. Cinlok. Kalau cilok makanan Pak? Ya, cinlok. Cinta lokasi itu ada teorinya, love cycle theory, dan ternyata itu juga dialami oleh Andre. Jodoh memang sudah diatur. Iya. Baik Pak, banyak sekali sebenarnya yang mesti gagali, tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, sebenarnya inti persoalannya di sini. Ada produk baru namanya Cherokee, Daihatsu Toyota punya, dan produk ini stylish untuk kaula muda. Kebetulan ada bosnya langsung. Kita mau lihat seperti apa sih wujud Cherokee, cantik atau gimana sih? Kita mau lihat langsung. Jangan kemana-mana. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, sekarang saya di Rocky. Ini saya ditemani Pak Andri, dan ternyata stylish, harga 400-an tapi kemudian setengahnya ya. Kebalik Pak. Oh iya, cuma 200. Iya. Speknya yang 400. Iya. Spek 400-an, harga 200. Tapi kita akan kaji bersama Pak Andre. Ini si Rocky si cantik nih. Pak Andre. Yes. Boleh tahu enggak apa-apa sih yang menjadi andalan dari hasil produk yang kemudian menjadi andalan teman-teman di Daihatsu dan Toyota? Please. Baik, jadi kalau untuk Rocky ini yang andalan pertama adalah dari sisi mesin Pak. Mesin itu dia 1000 cc turbo. 1000 cc turbo. Baik. Ya, jadi mungkin pertama kali di Indonesia, buat Indonesia agak nggak familiar tuh. Ya, ya. Dan ini 1000 cc turbonya bukan pakai tombol, tapi dia sudah aktif semenjak pertama dihidupkan. Baik. Jadi itu menarik karena kenapa 1000 cc dan kenapa turbo? Jadi turbonya supaya kebanyakan orang berasumsi 1000 cc itu kan
3 silinder dan akhirnya ngempos Pak, nggak punya tenaga begitu. Kemudian identik dengan suara bising. Biasanya begitu asumsi orang. Tapi di Rocky ini itu terbantahkan Pak. Baik. Walaupun 1000 cc tapi karena dia punya turbo, akhirnya powernya sama kayak 1500 cc Pak, kurang lebih. Luar biasa. Jadi luar ini biasa. menghasilkan 97 PS, sementara kayak Terios yang 1500 cc itu sekitar 104 PS. Jadi beda sedikit Pak. Baik. Gitu. Jadi walaupun dia 1000 cc tapi tenaganya ada. Tapi karena dia 1000 cc dia irit Pak. Iya. Jadi dia kombinasi dapat power, dapat irit. Dari begitu. irit. Ini pemirsa, ini dapat power, dapat irit. Harga juga 240 kalau yang Matic ya. Betul. Serius, cantik banget bro. Saya nggak main-main, cantik. Terus boleh tahu tidak? Ini kalau ada kan ini Matic. Betul. Terus kemudian ada yang manual. Yes. Kalau manual harganya berapa? Kalau manual dia starting mulai 213 juta. On the road. On the road Makassar, betul. Luar biasa murah. Itu berarti kalau kayak maafkan kalau saya boleh sampaikan Xenia kemudian Avanza ini bisa lewat kalau begini. Berbeda segmen Pak. Berbeda Jadi memang segmen. secara bracket harga memang ada di kisaran harga yang sama. Tapi memang menyasar segmen yang berbeda. Baik. Kalau Ini kayak- anak muda ya. Betul, ini Millennial, lebih ke stylist. anak muda, keluarga muda juga bisa yang Baik. anaknya masih satu begitu. Tapi kalau kayak yang MPV itu kan memang menyasar keluarga yang lebih mapan. Baik. Yang sudah punya anak 2, 3, sering berpergian luar kota. Kalau ini lebih ke, kalau saya mungkin malah lebih tepatnya ini kayak mobil hybrid. Jadi mengistilahkan dalam kota dia bisa karena dia stylish sekali. Baik. Luar kota juga bisa karena didukung dengan mesin powerful dan juga ground clearance tinggi. Baik. Kalau Indonesia kan kebanyakan agak konturnya tidak rata Pak. Baik. Jadi perlu kita ground clearance yang cukup tinggi. Dan ini 200 mili. Jadi 20 cm kurang lebih dia ground clearance di bawahnya. Baik. Cukup tinggi dibanding mobil yang lain. Ini sudah pakai engine start ya. Betul, sudah pakai ini start stop button. Kemudian dia sudah AC-nya bukan yang knob lagi, tapi sudah Baik. pakai yang push tipe. Kemudian dia ini juga keunggulannya. Saya pakai layar LED 9 inch di tengah. Jadi Ini ada layar LED luar biasa. biasanya kan kalau head unit cuma Ya, bentuknya ya, kayak ya, tip benar, begitu benar, Pak. benar. Ini dia sudah pakai layar. Jadi Luar lebih menarik, biasa. apalagi anak muda sekarang sangat familiar dengan Ya, gadget yang lebar-lebar ya, begitu ya, Pak. Bener. Kemudian di sini kita lihat di head unitnya, ini sudah full digital Pak. Jadi bukan bentuk analog yang ada lingkaran Ya, benar, dua, benar. tapi kita bisa ganti modenya. Jadi mode tampilannya mau seperti apa, kan anak muda kan biasa, ya, saya benar, bosan yang ini, benar, saya ya, mau tampil ya, yang ya. berbeda. Nah ini bisa di customize Pak. Ini luar biasa loh, luar biasa, bener-bener. Terus kalau kursinya ini ada 5, dia di belakang ada 3 kursi dan 3 headrest dan juga 3 seat belt. baik. Ini kok jelas ya. Kalau misalkan ada yang tidak pakai seperti ini ketahuan ya. Ini Pak, nah di atas ini ada indikator untuk seat belt belakang. Baik. Jadi ketika yang di belakang menggunakan seat belt dia akan mati. Tapi ketika dia tidak menggunakan dia nyala. Ini masih. langsung nyala. Betul. Terkontrol semua teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Satu lagi nih Pak, ini ada satu namanya stereo kamera. Ini yang jadi kita punya fitur baru namanya ASA Pak. Baik, Itu Advanced Safety Assist. baik. Jadi fitur memudahkan orang untuk membantu masalah keamanan. Gunanya apa aja? Jadi misalnya gini, di Indonesia kan kita berkendara ini kan kondisinya sangat tidak ideal. Baik. Contoh tiba-tiba misalnya orang depan berhenti mendadak. Ini dia ada kameranya untuk mendeteksi ketika depan berhenti mendadak, dia otomatis akan memberikan warning sinyal depannya berhenti mendadak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan bantu kita untuk ngerem kalau kita terlambat ngerem. Oh begitu. Jadi dia akan Automatically? mengurangi yes. Tapi tidak menggantikan Pak, tapi artinya membantu mengurangi. Jadi kalau jaraknya cukup dia akan bisa berhenti sendiri. Tapi kalau Luar jaraknya biasa. kurang tetap dibantu oleh kita. Ya, Jadi ya, setidaknya dengan ada warning Ya, kita dan dia cepat membantu, bereaksi yes, untuk itu. betul. Jadi itu ada dua. Kemudian ada supaya kita bisa orang suka kalau nyetir ngantuk jalurnya ada ya ini kita suka lari keluar jalur. Ya. Nah ini dia punya fitur mengembalikan kembali. Jadi ada 2 fitur. Yang pertama adalah warning ketika kita mau cross the line. Baik, baik. Yang kedua dia akan mengembalikan kita ke tengah. Jadi dengan syarat jalannya ada markanya komplit, lengkap Ya. kiri kanan. Itu kalau dicoba, misalnya kita mau keluar jalur dia akan kembali ke tengah lagi. Baik, baik. Jadi orang nggak bisa lawan arus. Baik, baik. Kemudian ada lagi pedal misoperation control. Jadi kita kadang mungkin ada yang parkir pakai kondisi nggak netral begitu kan, atau kita lupa baru nyet starter kita langsung injek gas. Nah itu ketika kondisi yang dia tidak lagi berjalan, kita keinjek, dia langsung ngerem otomatis. Jadi kita nggak nabrak. Ini betul-betul Tamara Blends tapi harganya murah ya. Betul Pak. Quote to quote ya. Tapi
Pemirsa Rakyatku TV ini luar biasa. Benar-benar si Rocky cantik dan dalamnya juga luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama Pak Andri di sini. Nah sekarang kita akan bahas soal personalannya. Transmisi namanya. Baik. Nah Pak Andri bisa dijelasin gimana? Apa sih? Ini kayak katanya kalau berpindah dari gigi satu ke dua gitu, transmisi satu itu tidak ada getaran ya? Betul. Bisa dijelasin? Jadi untuk transmisi otomatis di mobil ini Pak menggunakan teknologi terkini, Baik. yaitu CVT, Continuous Variable Transmission. Luar biasa. Dan bukan sekedar CVT, tapi dia menggunakan teknologi terakhir dari CVT, yaitu Dual CVT. Dual CVT. Jadi biasanya kalau tren mobil Matic Pak, kalau ganti gigi kan dia ganti otomatis Ya, tuh, ya. masih terasa, ada perpindahan giginya terasa. Ini sudah tidak terasa. Kemudian bukan hanya sekedar CVT Pak, dia triptonic. Artinya apa? Dia bisa berubah jadi mode manual. Kalau kita lagi pengen driving, drifting sorry Pak, bukan drive. Pengen drifting, kita pengen jadi manual bisa. Ini bisa jadi manual? Bisa. Jadi bisa jadi mode triptonic juga. Jadi ini ya, secara spek saya bilang mobil 400 juta menggunakan itu. Tapi ini harganya jauh sekali di bawahnya. Bisa dapat dua Pak. Iya beneran. Harga 400 tapi kalau realnya 200-an. Betul. 200. Anak muda banget nih. Rocky is a younger, stylish dan untuk anak muda, milenial. Cepat nih, luar biasa. Saya serius. Ini luar biasa. Produk teman-teman Daihatsu Toyota luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama Pak Andri dan kita akan bahas soal bagasi dari si Rocky. Dan Pak Andri katanya ini lampunya dari depan belakang LED. LED. Sebuah ada LED Pak. Jadi terangnya oke, tapi juga powernya irit. Baik. Hemat energi. Terus ini saya dengar juga langsung otomatis kalau Betul Pak. hujan. Iya, ketika Bapak lagi berkendara dalam kondisi hujan, kemudian gigi mundur, dia akan otomatis menyala. Wow. Tanpa harus menghidupkan tuas manapun itu. Oke bro. Nah sekarang kita buka bagasinya. Siapa? Ini kalau mau pergian, ini bisa dilihat. Ada dua ya. Ada Dua model, betul. Gimana sih? Betul. Jadi bagasi untuk Rocky ini cukup luas. Jadi untuk kita bawa barang yang cukup banyak, bisa dimanfaatkan sekali. Dan ini ada dua model untuk penyetelan bagasinya. Baik. Yang pertama adalah model yang pertama, ini dia rata Pak. Oke. Rata. Ini berapa nih kalau misalkan rata begini berapa? 303 liter kurang lebih volumenya 303 bagasinya. liter. Jadi kalau bangku ini dilipat ke depan, ini akan rata. Baik. Itu model pertama. Aha. Misalnya dibutuhkan, kurang besar, saya lagi mau bawa sepeda misalnya begitu, Saya ini mau bisa diturunkan, puncher, ya. betul. Aha. Jadi bisa diangkat, ditarik, sebentar Pak, kita ini saya lepas sebentar. Biar enak lihatnya. Nah, ini bisa kita tarik dan kita turunkan ke bawah. Ini bisa langsung ke bawah dan Nah, jadi ini dia menambah volume sekitar 60 liter lagi, Pak. luar biasa. Jadi Ini kalau- bisa masuk nih, duduk Bisa, di Pak. dalam nih. Bisa duduk dalam. Itu luas banget, bro. Yes. Kemudian Luas banget. ban serepnya Ada di bawah. ada di bawah dan ini sudah pakai velg sama dengan ban yang di luar, Pak. Dan Ini ini nggak perlu lagi ring- tinggal dipasang kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. betul. Dan ini ringnya 17 inci. Jadi untuk anak muda sih kerasanya nggak perlu upgrade velg, Pak. Luar biasa. Nggak perlu. Cantik loh velgnya, bro. Betul. Anak muda banget, bos. Stylish. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Ini luas banget, bos. Ada dua. Bisa masuk kita berdua, Pak. Bisa semuanya di dalam. Ya. Luar biasa. Nah, Pak Andre, ada hal yang luar biasa, teman-teman. Rocky, Anda jangan ketinggalan. Lebih cepat, lebih bagus. Beli, tanyakan, dan Anda dengan stylist menggunakannya. Gitu, Pak Andre ya. Siap. Bro, thank you so much. Terima kasih banyak Mas Iwan sudah mampir. Rocky, mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa apa yang kita bahas bersama Pak Andre. Once more, thank you Pak Andre, Thank sukses you. selalu. Sukses, Saya Pak. Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.